Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianto Yudawiyoso dari Sekolah C dengan NIM 41201726. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep VPN. Apa itu VPN? VPN adalah Virtual Private Network atau jaringan pribadi maya, sama dengan jaringan pribadi Private Network atau VPN pada umumnya, di mana satu jaringan suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaannya hanyalah pada media penghubung antar jaringan, yaitu satu, pada VPN, media penghubungnya masih milik perusahaan atau grup itu sendiri. Dua, pada VPN, media penghubungnya adalah jaringan publik seperti internet. Cara membentuk VPN. 1. Tunneling. VPN ini dibuat dengan suatu tunnel lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan lain dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut. Seluruh komunikasi data antar jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu menyadap, mengacak, atau mencuri data yang melintasi tunnel ini. Ada beberapa metode tunneling yang umum dipakai, diantaranya 1. IPX to IP tunneling, PPP to IP tunneling. IPX to IP tunneling biasa digunakan dalam jaringan VPN novel network. Jadi dua jaringan novel yang terpisah akan tetap dapat saling melakukan komunikasi data melalui jaringan publik internet melalui tunnel ini tanpa khawatir akan adanya gangguan pihak ketiga yang ingin mengganggu atau mencuri data. Pada IPX to IP tunneling, paket data dengan protokol IPX standar protokol novel akan dibungkus encapsulate terlebih dahulu oleh protokol IP standar protokol internet, sehingga dapat melalui tunnel ini pada jaringan publik internet. PPP to IP tunneling. Sama halnya untuk PPP to IP tunneling, di mana PPP protokol di encapsulate oleh IP protokol. Beberapa vendor hardware router seperti Cisco, Shiva, Pi Networks sudah menambahkan kemampuan VPN dengan teknologi tunneling pada hardware mereka. Kedua, firewall, IP hiding atau mapping. Kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditranslasikan ke suatu IP address baru. Dengan demikian, IP address dalam jaringan tidak akan dikenali di internet. Privilege limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otorisasi atau hak yang diberikan kepadanya. Misalnya, user A hanya boleh mengakses homepage, sedangkan user B boleh mengakses homepage email dan news. Outset limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan hanya untuk mengakses ke alamat-alamat tertentu di internet di luar dari jaringan kita. Inside limitation. Kadang-kadang kita masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam salah satu komputer, misalnya web server, dalam jaringan kita. Selain itu tidak diperbolehkan atau memang tidak sama sekali tidak diizinkan untuk mengakses seluruh komputer yang terhubung ke jaringan kita. Password and encrypt authentication. Beberapa user di luar jaringan memang diizinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya. Dengan terlebih dahulu harus memasukkan password khusus yang sudah terenkripsi. Terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.